BTTH Kaisar Api, episode 447. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya langsung dipenuhi garis-garis hitam. Dia akhirnya berhasil berurusan dengan klan jahat asing itu, dan membiarkan inti kekuatan menyerap energi di sini, jadi dia siap untuk mengumpulkannya. Sungguh orang yang aneh. Sekarang setelah Xiaoyan baru saja menyelesaikan pertempuran, tubuhnya sangat lemah. Dalam situasi ini, akan menjadi masalah untuk menghadapi Dewa Petarung 8 bintang sendirian. Jika dia harus menghadapi samsara di hadapannya, itu akan sangat sulit. Meskipun ada keberadaan yang mendominasi tubuh bagian bawah, kamu tidak selalu bisa bertahan dan tidak menyerang, kan? Selain itu, benda ini adalah harta karun sejati. Xiaoyan percaya bahwa begitu dia menggunakannya berkali-kali, dia mungkin akan menarik banyak orang untuk bersaing. Inti dari alam semesta ini memiliki dua jenis, kultivasi manusia dan alam liar. Nilai kultivasi manusia sangat besar. Sekali muncul, sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Meskipun inti alam semesta yang dihasilkan secara alami itu bagus, sangat sulit untuk ditemukan, sehingga hal semacam ini menjadi sangat langka di dunia. Inti dari alam di atas benua Yuanhai selalu ada, tetapi dilupakan oleh para ahli di alam abadi karena segel energi tubuh bagian bawah dan klan jahat. Saya menemukan hal ini lebih dulu. Aku tidak akan menemanimu. Melihat bahwa inti pesawat akan segera matang, Xiaoyan dengan hati-hati menyimpannya, lalu diam-diam menyerap kekuatan di sini untuk memeliharanya, dengan tanda-tanda akan pergi. Meskipun formasi di area laut sekitarnya sangat kuat, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan bisa mengerahkan hampir 100.000 formasi, sedangkan formasi di depannya hanya puluhan ribu. Karena benda ini ada di wilayah negeri dongeng kita, maka benda ini adalah bagian dari negeri dongeng kita. Serahkan dia padaku, dan identitasmu tidak diketahui. Aku menduga kau memiliki hubungan gelap dengan ras alien. Aku harus memintamu pergi ke alam abadi untuk membantu penyelidikan. Nada suara sosok putih itu agresif, bahkan sedikit menunjukkan rasa percaya diri. Ia sama sekali tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Awan putih muncul dari kekuatan formasi, menghalangi semua jalur pelarian Xiaoyan. Melihat pertarungan ini, tampaknya Xiaoyan sudah tenang. Jangan pergi terlalu jauh. Xiaoyan mengerutkan kening ketika menyadari bahwa awan putih menyilaukan di sekitarnya mengandung kekuatan suci, dan formasi yang tersusun berurutan itu jelas terlihat seperti formasi mirip penjara. Kekuatan orang ini sebenarnya setara dengan reinkarnasi. Selain itu, Xiaoyan tentu saja tidak tahu bahwa dia berasal dari alam abadi, dan keliru mengira bahwa dia adalah anggota benua Yuanhai. Jika tidak, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal lama. Memang benar bahwa hanya ada Yaoci di dunia abadi, dengan 4 benua dalam 3 hari terakhir. Sayangnya, dalam tahun-tahun panjang berikutnya, dunia abadi juga mulai mengambil alih benua dunia bawah. Meskipun memiliki wilayah terkecil di 1000 dunia besar, ia cukup populer di kalangan manusia, sehingga masih memiliki banyak benua teritorial. Serahkan barang-barang. Wanita itu mengeluarkan teriakan genit, dan pancaran dingin menghantam pedang giok, memaksa Xiaoyan, dan formasi di sekitar tubuhnya juga menghalangi semua jalur pelarian Xiaoyan. Wanita ini berpenampilan menarik, tetapi sekarang Xiaoyan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan tidak punya waktu untuk mengagumi hal-hal tersebut. Aku tidak akan menemanimu. Xiaoyan tidak ingin berurusan dengan orang-orang di benua ini, dan sekarang dia hanya ingin membawa inti pesawat itu kembali untuk meningkatkan benua Doki dan menyelesaikan kekhawatirannya. Begitu selesai berbicara, dia mengendalikan sedikit energi dendam yang tersisa di tubuhnya dan segera lari. Kemana harus lari? Tangan giok yang ramping mengendalikan pedang giok, membentuk ratusan pancaran cahaya putih berderet di area laut, melesat ke arah Xiaoyan. Wanita gila ini benar-benar merepotkan. Merasakan fluktuasi yang tajam, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu membentangkan prasasti inti, mencoba menghadapinya dan menghancurkan formasinya. Aneh, cangkang kura-kura di tubuh pria ini sangat kuat, mengapa seranganku mengenainya, seolah-olah itu hanya membuat keributan.
Setelah beberapa kali tembakan, alis wanita itu berkerut, mata indahnya menatap tubuh Xiao Yan yang kekar, memeriksanya dengan cermat. Kau adalah salah satu reinkarnasi, bagaimana mungkin kau masih bisa imbang melawan seorang dewa petarung bintang 8 biasa? Formasi Haoiwe, penjarakan dia untukku. Suara wanita itu meredam, dan formasi cahaya perak di sekitar tubuhnya menjadi gelisah, berubah menjadi bintang-bintang perak yang tak terhitung jumlahnya, mengejar dan membunuh Xiao Yan. Lihat aku, penguasa pemecah rekor tingkat 7. Melihat ini, Xiao Yan, untuk mengalihkan perhatiannya, buru-buru menyingkirkan tubuh Baxia, lalu mengeluarkan penggaris kuno yang dibawanya di belakang punggung, dan menebas wanita itu tanpa pandang bulu. 7 cahaya raksasa menyembur keluar dengan momentum yang besar, tetapi kekuatannya sangat kecil dan menakutkan. Sekarang dengan identitas yang berbeda, dia adalah penguasa wilayah api tak berujung. Apa yang dilakukannya tidak boleh terlalu terbuka untuk umum, jadi dia secara sembarangan menggunakan beberapa keterampilan bertarung tingkat rendah untuk membingungkan publik. Terlalu lemah, dia dengan santai menangkis serangan Xiao Yan, dan wanita itu mengejarnya. Dilihat dari raut wajahnya yang serius, jelas sekali bahwa dia tidak berniat membiarkan Xiao Yan lolos begitu saja. Jangan pergi terlalu jauh. Karena tidak berhasil menyingkirkan pria ini, alis Xiao Yan sedikit menunjukkan rasa marah. Alam abadi berada di pusat alam abadi. Memprovokasi raksasa seperti itu sekarang pasti akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi wilayah api tak berujung. Terlebih lagi, Xiao Yan saat ini kekurangan kekuatan, dan melindungi inti alam adalah tanggung jawab utamanya. Serahkan benda itu. Karena Xiao Yan bergerak sangat cepat sebelumnya, wanita itu tidak melihat apa itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa benda itu sangat berharga dan penuh energi. Yang Mulia Chang'e, apakah Anda di sini? Xiao Yan menepuk dahinya, dan perlahan teringat beberapa tokoh kuat di pusat alam abadi yang mampu berbicara. Yang Mulia, pada saat yang sama, wanita berkulit putih itu juga tampak tercengang, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Melihat penampilan Xiao Yan, dia tanpa sadar menoleh untuk bersiap mencari tahu. Wanita berkulit putih itu menoleh, tetapi mendapati tidak ada seorang pun di sekitarnya. Pada saat yang sama, formasi di sekeliling tubuhnya hancur, seolah-olah sesuatu telah terlepas. Oke, berani-beraninya kau mempermainkanku. Peri kesayanganku, istana peri bulan, kali ini aku akan menangkapmu. Suara itu terdengar lantang, dan kecepatan wanita itu meroket, mengejar Xiao Yan yang sedang melarikan diri. Ini benar-benar bintang sapu. Xiao Yan tidak berdaya dan tidak berani kembali ke benua Dodi dengan mudah, jadi dia hanya bisa tinggal di benua Yuanhai dan kembali terlalu lama. Jika tidak, jika dia ditemukan oleh orang ini, dia pasti akan menghadapi masalah lain. Pada titik ini, pencarian inti pesawat juga telah berakhir, dan bahkan Xiao Yan telah memperoleh versi lengkap naga tiran, ditambah cangkang tiran yang cukup kuat untuk menahan serangan reinkarnasi 4 lapis. Perjalanan ini cukup bermanfaat. Feng, benua Dodi, markas besar wilayah api tak berujung. Masalah keluarga Xiao tampaknya perlu waktu untuk diselesaikan, jika tidak, akan semakin merugikan kita jika kita terus berlarut-larut seperti ini. Feng Waner dan Xiao Sifan muncul di mansion yang sama. Di antara mereka ada beberapa pejabat tingkat tinggi, 3 selir, dan lainnya. Semua orang telah menyelesaikan beberapa urusan di 2 benua dan memperhatikan urusan dunia 1000 besar. Urusan klan Xiao terlalu rumit. Sekarang, dengan bantuan Kaisar Iblis Senior dan pemakan jiwa senior, kita tidak boleh bertindak gegabah. Semuanya hanya bisa dilakukan ketika kekuatan Xiao Yan mencapai samsara. Lagi pula, klan Xiao telah memprovokasi terlalu banyak tokoh kuat. Xiao Sifan menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Lagi pula, dia terjebak di dunia hantu dan itu membuatnya menghindari klan Xiao. Saya khawatir ceritanya akan tentang 7 alam di 1000 dunia yang agung. Ya, sisanya akan dibahas nanti. Sekarang semua persiapan sudah selesai, tinggal menunggu Xiao Yan mengambil inti pesawat. Semua orang tersenyum manis, dan suara mereka dipenuhi sedikit kelegaan. Kemakmuran wilayah api tak berujung saat ini jelas terlihat oleh semua orang. Sebulan kemudian, di puncak pegunungan tinggi di tepi benua Yuanhai, pria yang mengejar Xiao Yan telah menyerah. Meskipun marah, dia hanya bisa melakukannya karena kelincahan Xiao Yan dalam menghindar.
Pria ini memiliki aura yang sangat aneh, dan sepertinya berasal dari Istana Bulan. Lupakan saja, akhirnya aku berhasil menyingkirkan orang ini. Sekarang Fen Jue telah melangkah ke alam pertama, ditambah dengan segala macam kekuatan, tampaknya waktu untuk melangkah ke reinkarnasi harus dipercepat. Xiao Yan duduk di atas batu biru, dan sebuah gulungan emas mewah muncul di telapak tangannya, menyebabkan ruang hampa di depannya meledak dengan kekuatan ruang yang sangat mengerikan. Gulungan teleportasi luar angkasa. Ini adalah benda bagus yang dibuat oleh pembangkit kekuatan reinkarnasi dari domain api tak berujung. Benda ini dapat melakukan transmisi ruang waktu jarak pendek, tetapi kekurangannya adalah harus memiliki koordinat spasial. Xiao Yan saat ini hanya bisa mengandalkan hal semacam ini, yaitu membawanya kembali ke benua Dodi dari dunia hantu dan tempat-tempat lain, dan tidak bisa menggunakannya dari benua Dodi. Ini adalah perjalanan satu arah. Puff, sangat mudah untuk memulainya, dan perjalanan pulang hanya memakan waktu beberapa jam. Benua Dodi. Di benua Dodi, perang tahta suci dan pertempuran klan jahat di luar benua Doki telah menyebabkan pergerakan besar, yang juga menciptakan momentum benua Dodi saat ini. Di baliknya, kekuatan-kekuatan baru yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkembang pesat. Di bawah pengaruh suara-suara yang telah lama hilang tersebut, kekuatan benua Dodi meningkat secara eksponensial. Bahkan karena nama luar biasa dari pemimpin sekte Xiao Yan, beberapa orang kuat dari benua lain juga datang untuk mencari perlindungan. Bagaimanapun, ini adalah identitas yang harus dihormati oleh banyak pembangkit tenaga bintang 8 dan reinkarnasi, dan ia masih sangat muda, dan pencapaian di masa depan tidak terbatas. Kemunculan tiba-tiba seorang raksasa tentu saja didambakan oleh alam lain, wilayah api yang tak berujung, dan situasi saat ini seperti inilah. Wilayah api tak berujung berbeda dari tahta suci, karena tahta suci pada awalnya dipimpin oleh Paus, kekuatan super dan latar belakang kerajaan malaikat yang sangat besar merupakan berkah, sehingga kekuatan-kekuatan super di benua lain, meskipun mereka mengincarnya, tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan baru wilayah api tak berujung, baik dari segi latar belakang maupun kekuatan tempur, jauh lebih rendah daripada tahta suci. Di sisi positifnya, tidak ada kekuatan besar di balik wilayah api tak berujung, dan beberapa kekuatan benua mau tidak mau memiliki ketertarikan pada benua yang subur ini. Setelah memikirkannya, dia sudah di ambang pintu, seperti badai yang akan datang. Meskipun mereka takut pada alam pemakan jiwa, alam iblis, dan tempat-tempat lain, tetapi rumor-rumor itu dibandingkan dengan benua ini, dan banyak tokoh kuat daratan masih memilih untuk mempercayai yang terakhir. Lagi pula, jika rumor itu tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, kemungkinan besar itu hanyalah rumor belaka. Di 4 benua Dodi, kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah bersatu di bawah manipulasi tirani ketiga wanita tersebut, dan semua sekte serta tokoh-tokoh kuat dengan identitas yang tidak diketahui atau niat jahat telah diusir. Penguasa sejati benua Dodi. Banyak pejabat tingkat tinggi di wilayah api tak berujung menyadari situasi ini, sehingga reinkarnasi ras kuno tidak mundur, dan mereka muncul dari waktu ke waktu, mengejutkan mata-mata dari benua lain. 3 hari kemudian, Xiao Yan berhasil membawa kembali inti dari alam tersebut, lalu menyerahkannya kepada Feng Waner dan beberapa reinkarnasi. Mereka telah mulai meningkatkan alam benua Doki. Di sisi lain, ia menemukan tempat peristirahatan terpencil di pegunungan, dan dengan saksama memahami kekuatan alam pertama Fen Jue dan kekuatan tubuh bagian bawahnya. Di puncak gunung yang tenang, Xiao Yan duduk di atas sebuah baskom, dengan santai meludahkan sedikit kabut biru. Kabut biru itu bagaikan gumpalan cairan energi murni, menyapu tubuh Xiao Yan, dan seketika sisik naga biru di kulitnya muncul, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mempesona. Kekuatan ranah pertama Fen Jue sungguh luar biasa. Setelah penerapannya, fondasinya menjadi lebih stabil, dan karena fondasi tersebut, tubuhnya menjadi sangat menakutkan, dan kekuatan api suci telah menguap hingga puncaknya, dan sebuah kuali api yang sangat misterius terbentuk samar-samar di depan dadanya. Dia mengalami peningkatan volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya khawatir tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi penyempurnaan bintang 8. Lalu, kekuatan transformasi naga di bawah Houba juga sangat dahsyat. Aku khawatir aku hanya mampu menghadapi beberapa orang yang layak memasuki siklus reinkarnasi, atau beberapa ordo tingkat pertama yang lemah.
Xiaoyan memikirkannya dalam hati, jejak api kuning dan bayangan naga biru kehijauan saling berjalin, perlahan mengalir di tubuhnya. Namun, Xiaoyan masih sedikit kecewa. Bagaimanapun, atribut air belum sepenuhnya terkendali, dan sekarang dia hanyalah petir kayu dan api. Cincin Dian, Zaidu bergumam pelan, dan tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan menyala dengan api suci yang sangat terang, membakar cincin Kaisar Yan. Karena Fen Jue sudah muncul ke permukaan, rahasia cincin Kaisar Yan ini mungkin tidak lama lagi akan terpecahkan. Wong berdengung, cincin api Kaisar dibakar, dan itu benar-benar menghasilkan suara yang sangat menyenangkan, dan segera muncul gulungan kulit domba berwarna kuning pucat. Gulungan atribut api, tunggu, seni abadi tingkat menengah. Xiaoyan takjub dan terkejut saat melihat gulungan itu. Wow, seketika itu juga, garis-garis klan di alis Xiaoyan memancarkan aura yang sangat panas, yang langsung beresonansi dengan cincin Kaisar Yan. Aku khawatir hal ini ada hubungannya dengan klan Xiao kita yang menghilang dan para pendahulu Tuo Shegudi. Setelah menyimpan gulungan atribut api, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Dulu, setelah senior Xiao Xuan dibangkitkan, dia menghilang. Selain itu, ada 10 kuil Yama. Konon, mereka akan memulihkan kekuatan mereka. Tunggu aku, Xiaoyan bergumam, menantikan dunia besar yang hanya bisa dimasuki oleh yang terkuat. Reinkarnasi. Hanya ketika kekuatan seseorang sendiri memasuki reinkarnasi, barulah ia layak untuk menyentuh hal-hal ini. Inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan saat ini. Pria ini, dia sudah jauh lebih tenang akhir-akhir ini. Tidak jauh dari puncak gunung, dua bayangan muncul di sini. Melihat penampilan Xiaoyan yang tenang, Mu Yingying berbicara lebih dulu. Ayo pergi. Pertama-tama, ceritakan padanya tentang wilayah api tak berujung saat ini, lalu buat rencana. Suner tersenyum manis, lalu terbang mendekat bersama-sama. Kedua nyonya saya, mengapa kalian mencari saya? Apakah kamu merindukan menjadi seorang suami? Xiaoyan bangkit, kekhawatiran di wajahnya langsung sirna, dan dia menatap Mu Yingying dan Suner sambil tersenyum. Kamu, berpikirlah dengan indah. Mu Yingying tertawa riang. Saudara Xiaoyan, wilayah api tak berujung sekarang berada di jalur yang benar. Hanya masalah waktu sebelum tingkat benua Doqi ditingkatkan. Setelah peningkatan selesai, benua Doqi dapat terus berlatih. Suner menjelaskan hal-hal ini kepada mereka berdua satu persatu, tampak puas. Xiaoyan dan kedua putrinya mengobrol santai di puncak gunung, tetapi setelah beberapa saat, cahaya warna-warni yang indah muncul dari markas wilayah api tak berujung. Sinyal dari saudari Cailin. Mu Yingying cukup terkejut ketika melihat aura sisik berwarna-warni yang menyebar dari langit di kejauhan. Sekarang wilayah api tak berujung tak tertembus, dan tidak ada ras jahat dari luar wilayah tersebut. Mengapa demikian? Ayo pergi, saudari Cailin mungkin telah membuat penemuan besar, ayo kita kembali. Omong-omong, mereka bertiga melangkah ke udara dan kembali ke wilayah api tak berujung. Xiaoyan dan yang lainnya sangat cepat, dan kembali ke aula api abadi setelah beberapa menit. Ketika ketiganya tiba di aula, mereka melihat seorang pria yang sangat aneh duduk di aula. Pria ini berambut kuning, dan pakaiannya sangat aneh seperti daun kuning. Terdapat bulu-bulu halus di telinganya, dan hidungnya jauh lebih mancung daripada manusia normal. Terdapat aura yang sangat misterius di seluruh tubuhnya, seperti iblis tetapi bukan iblis, melainkan makhluk tak manusiawi. Jika diperhatikan lebih teliti, auranya hanya berada di tingkat menengah dari 8 bintang dosian, tetapi aura pada pria ini, bahkan Xiaoyan yang berpengalaman pun merasa takjub. Sepertinya Anda belum pernah berinteraksi dengan kekuatan luar biasa yang begitu aneh, bukan? Ini pasti Tuan Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung yang terkenal itu, kan? Pria itu baru saja melihat Xiaoyan datang, menatap Xiaoyan dengan saksama, lalu buru-buru berdiri dan berkata dengan penuh semangat, suaranya sangat cepat dan ada sedikit kecemasan di matanya. Ini, Xiaoyan berjalan menghampiri orang pertama, Kailin dan Feng Waner juga duduk di samping, seolah menunggunya. Pria ini datang khusus untuk mencarimu. Kailin menggelengkan kepalanya. Pria ini jatuh menembus kehampaan beberapa menit yang lalu, dan muncul secara aneh di langit di atas wilayah api tak berujung. Saat dia muncul, auranya berfluktuasi. Jelas, dia telah mengalami banyak liku-liku, yang menunjukkan bahwa dia ingin bertemu Xiaoyan. Awalnya,
Cailin tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak penting seperti itu mengganggu Xiaoyan, tetapi beberapa aura pada pria ini sebenarnya membuat Cailin merasa sedikit familiar, jadi ada adegan di mana Xiaoyan dipanggil sebelumnya. Tuan Xiaoyan, perjalanan ini memang mendadak, tetapi tidak ada cara yang lebih baik. Di bawah kekuasaan para elf, Jiuxin, pria aneh itu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada Xiaoyan, "Para elf, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel." Begitu suara Jiuxin selesai, beberapa orang di sekitarnya tiba-tiba berbicara serempak. Jelas, kedua kata ini mengandung informasi yang sangat penting. Peri, Xiaoyan juga bertanya-tanya, jelas dia tidak ada hubungannya dengan para elf. Peri adalah makhluk paling misterius selain manusia dan monster. Mereka lebih seperti perwujudan alam, menyerap energi tak terhitung dari langit dan bumi, dipelihara oleh esensi matahari dan bulan, dan sangat cerdas. Terdapat cukup banyak perbedaan di antara para elf, seperti makhluk-makhluk cantik yang mempelajari ilmu sihir, dan elf perempuan yang juga menawan. Feng Wan'er tak kuasa menahan diri untuk melirik pria itu beberapa kali lagi, tanpa maksud yang mendalam. Tuan Xiaoyan, jangan salah paham. Di belakangku ada para elf api. Jiuxin membuka mulutnya dan suaranya menjadi serius. Jelas, kali ini dia datang ke sini untuk suatu keperluan. Peri api adalah pemimpin para peri. Mereka mengendalikan kekuatan unik yang dimiliki para peri api. Meskipun api yang mereka kendalikan tidak dapat dibandingkan dengan api suci, api tersebut unik. Bahkan para ahli reinkarnasi pun sangat takut dengan cara mengendalikan api yang mereka praktikkan. Cailin juga pernah melihatnya di beberapa buku kuno, jadi dia merasa perlu menjelaskan. Para elf api, apakah kamu kenal seseorang bernama Xiao Yi? Mendengar perkataan Jiuxin, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ada perubahan emosi dalam suaranya. Sudah lama sejak aku mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yi di awal, dan tempat yang Xiao Yi rencanakan untuk tuju setelah dia pergi juga merupakan keluarga elf api. Tuan Xiaoyan, bawahan saya hadir di sini hari ini karena alasan ini. Terdapat 3 suku utama di antara para elf api kita. Setiap 100 tahun, mereka akan berkumpul untuk bersaing dan memilih pewaris elf berikutnya. Jiuxin berkata terputus-putus, seolah-olah dia memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah rahasia para elf api. Tapi itu tidak penting, apa yang terjadi padanya. Meskipun suara Xiaoyan lembut, amarahnya perlahan mulai membara. Saudara Xiaoyan, tidak apa-apa. Suner memiliki mata dan tangan yang cepat, dan dengan tergesa-gesa membungkuk ke arah Xiaoyan, menenangkan kemarahan Xiaoyan yang tiba-tiba. Suner tentu saja juga sangat menyayangi Xiao Yi, tetapi sayangnya, setelah kelima kaisar menembus langit, mereka tidak pernah bertemu lagi. Tuan Xiao Yi telah kembali dengan gemilang, tidak hanya dengan embrio api suci yang baru, tetapi juga dengan beberapa rahasia di klan kita. Di bawah kepemimpinan Tuan Xiao Yi yang cerdas, suku terlemah dari ketiga suku kita mendapatkan dukungan, dan jalan pembangunan serta kemakmuran pun dimulai. Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari berbagai krisis yang dihadapi, kekuasaan telah diemban oleh Tuan Xiao Yi seorang diri, dan hanya ada sedikit jejak konfrontasi dengan 2 suku besar lainnya. Dan 2 suku besar lainnya adalah makhluk mulia dengan darah Raja Elf sejak zaman kuno. Ketika mereka menyadari bahwa Tuan Xiao Yi begitu berbakat, mereka mau tak mau diam-diam bergabung untuk menekan Tuan Xiao Yi. Kompetisi sudah di depan mata, para tetua sulit dihadapi hanya dengan kekuatan 1 orang. Para tetua di cabang kita secara tidak sengaja mengetahui bahwa Xiao Yan dan Xiao Yi bersaudara, jadi para bawahan berani. Aku ingin meminta bantuan orang dewasa untuk menangkap pewaris Patriark Elf Api. Jiuxin berkata langsung, apakah ini keputusan keluarga cabang Anda atau keputusannya? Xiaoyan tiba-tiba merasa lega, dan langsung menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pak, ini adalah keputusan kami sendiri. Kekuatan para kandidat di cabang-cabang Dao kedua lainnya telah memasuki siklus reinkarnasi. Meskipun Tuan Xiao Yi sangat berbakat, dia masih berada di bawah siklus reinkarnasi. Selain mengkhawatirkan Tuan Xiao Yan, kami telah memerintahkan dengan tegas agar tidak mencari Tuan Xiao Yan secara diam-diam. Namun kini cabang suku kita sedang mengalami kemunduran. Jika kompetisi gagal, 2 kandidat lainnya akan lebih bijak, dan aku khawatir mereka akan membunuh seluruh cabang suku kita. Dengan darah Tuan Xiao Yi, aku takut.
Jiuxin berkata dengan ekspresi melankolis. Pria itu, aku sudah lama tidak melihatnya, ternyata dia menjadi sangat kuat. Besok, aku akan pergi bersamamu. Xiaoyan tertawa lepas, amarah dan kemarahan dalam suaranya tak terbendung. Tuanku, tempat para elf api berada sangatlah misterius. Mungkin dibutuhkan 10 hari untuk membangun saluran ruang angkasa khusus, dan Anda harus menggunakan pembangkit reinkarnasi di wilayah api tak terbatas Anda untuk bergerak. Saya akan menunjukkan koordinatnya. Jiuxin mendengar kata-kata itu dan langsung merasa sangat gembira, tetapi setelah beberapa saat ia menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, ia keluar dari klan sendirian untuk meminta bantuan, jadi selanjutnya, ia harus mengandalkan kekuatan Xiaoyan untuk kembali. Haha, tidak apa-apa. Lalu dalam beberapa hari ke depan, saya khawatir saya harus bekerja keras untuk Feng Lao dan yang lainnya. Xiaoyan mengangguk, tentu saja mengetahui bahwa elf api adalah sosok yang sangat besar, demi keselamatan rasnya sendiri, tempat dia ditempatkan akan berubah seiring waktu, jadi situasi ini cukup masuk akal. Tidak apa-apa, namun, saya khawatir hanya pemilik wilayah yang bisa pergi ke sana sendirian, yaitu kelompok peri api. Saat ini, situasi di wilayah api tak berujung tidaklah optimis. Baik itu ketiga selir atau tokoh-tokoh kuat lainnya, mereka adalah tulang punggung dari wilayah api yang tak berujung, dan tak satu pun dari mereka yang tak tergantikan. Feng Waner berkata dengan cemas, aku sudah cukup sendirian. Xiaoyan berkata sambil tersenyum dingin, dia tentu saja memahami kekhawatiran mereka. Selama 10 hari, Xiaoyan diam-diam telah mengasah kekuatannya sendiri, atribut api, api suci, atribut petir, atribut kayu, dan menjadi penyihir yang telah lama jatuh. Dengan sumber daya keuangan dari wilayah api tak berujung, dia hanya mengumpulkan jilid kedua untuk Xiaoyan. Keterampilan bertarung tingkat peri kecil, gulungan berisi sifat-sifat kayu. Deretan atribut petir, gulungan atribut api peri tingkat menengah di lingkaran api para dewa. 3 jurus bertarung itu sudah cukup bagi Xiaoyan untuk bersaing dengan para immortal petarung bintang 8. Adapun gulungan jurus bertarung yang lebih berharga, saya khawatir Xiaoyan perlu berusaha keras. Adapun soal alkemis dan kekuatan jiwa, saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Berkat sumber daya keuangan wilayah api tak berujung, hal itu belum ditemukan. Lagi pula, untuk kekuatan jiwa, baik itu metode kultivasi maupun metode serangan, sangat sulit untuk ditemukan. Namun, jumlah kekuatan dalam tubuh Xiaoyan saat ini agak menakutkan. Kekuatan tingkat menengah dari Dewa Petarung Bintang 8, kekuatan tempurnya mungkin tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Saluran ruang angkasa yang menghubungkan para elf api telah terbentuk, dan wilayah api tak terbatas akan diserahkan kepada kalian. Xiaoyan dan Jiuxin berdiri di depan lorong ruang angkasa di hadapan mereka dan memberitahu semua orang bahwa waktu semakin mendesak dan untuk mencegah berita itu bocor, mereka tidak menceritakannya kepada terlalu banyak orang. Jangan khawatir. Ketiga wanita itu mengangguk serempak, dan semua anggota inti juga menatap Xiaoyan dengan penuh hormat. Selama pembangunan wilayah api tak berujung, dibutuhkan tenaga kerja dan sumber daya material yang sangat besar, dan juga memerlukan upaya langsung dari para pemimpin tingkat tinggi ini, serta pengamanan terhadap incaran benua lain, sehingga Xiaoyan hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian. Pergi. Xiaoyan menyadari urgensi masalah ini, dan tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan melangkah maju bersama Jiuxin satu demi satu, menuju ke tujuan. Meskipun terasa nyaman dilindungi, aku tidak menyukainya. Meskipun itu mungkin melelahkan, hasilnya layak dicoba, tunggu saja. Melihat sosok Xiaoyan, keyakinan di hati ketiga gadis itu untuk menjadi lebih kuat juga semakin bertambah. Meskipun vas itu bagus, ia tidak sederhana. Di antara lorong-lorong ruang hampa, lorong-lorong di sini lebih stabil daripada yang dibangun di masa lalu, tetapi tetap sangat sunyi. Dari waktu ke waktu, beberapa energi ruang angkasa akan meraung keluar, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menyesakkan. Tuan Xiaoyan, markas besar klan peri api kami terletak di utara ruang angkasa lautan langit, dan 3 arah selatan, timur, dan barat lautan langit, masing-masing sesuai dengan 3 suku cabang di bawah peri api. Di mana, bahkan makhluk lain pun takjub pada kita. Lagi pula, kita, para elf api, adalah kekuatan hegemonik di seluruh dunia.
Di sepanjang jalan, Jiuxin menjelaskan segala hal tentang tujuan perjalanan kepada Xiao Yan. Meskipun pria ini menahan diri ketika menyebutkan beberapa hal tentang peri api, ekspresi bangga di wajahnya tetap muncul tanpa terkendali. Melihat penampilannya, aku khawatir itu bawaan sejak lahir. Namun, hal ini dapat dimengerti. Lagi pula, status para elf api di dunia dakian cukup baik, dan wajar jika mereka memiliki kesombongan seperti itu. Ya, Xiao Yan mendengarkan informasi penting dengan saksama, dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Lagi pula, Xiao Yan tidak peduli apakah dia peri api atau peri air, yang ada di matanya hanyalah Xiao Yi. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres dengan Xiao Yi di tempat ini, Xiao Yan tidak keberatan membuat para elf api beraksi. Puff, tiba-tiba, di kehampaan sunyi di depan keduanya, sebuah retakan muncul, dan di dalam retakan itu ada cahaya yang sangat terang, dan ada keberadaan samar-samar sosok manusia. Di atas sosok buram yang tiba-tiba muncul, terdapat gelombang fluktuasi yang sangat dahsyat, dan dia melangkah keluar dengan santai. Targetnya tampaknya adalah Xiao Yan dan mereka berdua. Ya, pada saat ini, mata Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk tidak waspada, menatap Jiuxin di sebelahnya dengan muram. Hal seperti ini terlalu kebetulan, bukan? Pak, masalah ini. Jiuxin ditatap oleh Xiao Yan, jantungnya berdebar kencang, dan dia buru-buru menjelaskan, sambil melihat sosok yang berjalan keluar dari lorong hampa di depannya. Dia juga bingung. Hehe, Jiuxin, kau melakukan pekerjaan dengan baik, dan kau tidak memenuhi harapanku, dan kau tidak menyia-nyiakan kepercayaan Raja Elf kita padamu. Di antara keduanya, satu adalah perempuan dan satu adalah laki-laki, seperti pakaian seorang wanita muda dan seorang pelayan. Keduanya menerobos kehampaan dengan suara keras dan muncul. Salah satu dari mereka, seorang wanita berbaju putih, perlahan melangkah keluar dari celah, sudut mulutnya membentuk lengkungan menggoda dan dingin, lalu berkata, "Dasar bajingan, kau benar-benar memperhitungkanku." Wajah Jiuxin memerah dan dia meraung. Pada awalnya, dia diam-diam meninggalkan lautan ruang angkasa sendirian, dan melangkah ke area api tak berujung untuk mencari bantuan Xiao Yan, menyembunyikannya dari semua orang, agar tidak ada yang mengetahuinya. Setelah memikirkannya, mata Jiuxin tiba-tiba menjadi muram. Ruang angkasa lautan langit sangat stabil, orang-orang kuat biasa tidak dapat menghancurkan kehampaan dan pergi tanpa kekuatan reinkarnasi, tetapi dia pergi dengan sangat mudah. Ternyata semua ini sebenarnya adalah konspirasi kalian berdua. Jiuxin menggeram. Ternyata semua ini sengaja dilakukan oleh dua kandidat lainnya. Mereka mengirim diri mereka sendiri untuk mencari Xiao Yan, lalu membawa Xiao Yan ke tujuan mereka untuk membunuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika Xiao Yan jatuh, mereka masih akan memiliki cukup bukti. Bukti menunjukkan bahwa Xiao Yan jatuh ke dalam turbulensi ruang angkasa dan tidak ada hubungannya dengan elf api. Selanjutnya, saya khawatir itu bergantung pada hubungan antara Xiao Yan dan Tuan Xiao Yi. Bagaimanapun, kedua orang di depan mereka adalah orang-orang kuat yang menyentuh samsara, dan bahkan pria elf pendiam di belakangnya pun telah melangkah ke samsara. Orang yang ada di hadapanmu itu adalah yang disebut penguasa wilayah api tak berujung Xiao Yan, kan? Di tahap menengah Dewa Petarung Bintang 8, kekuatannya sama seperti yang dirumorkan. Sayangnya, di mata saya, mereka masih seperti semut. Suara dingin wanita itu penuh dengan kesombongan. Saat mendongak, wanita elf itu memiliki rambut kuning yang terurai di selendangnya, dan aura cahaya yang tak terlukiskan muncul. Selain itu, telinga runcing berbulu, hidung mancung, jari-jari, dan bagian tubuh lainnya mirip dengan manusia. Mirip dalam tujuan tetapi tidak sama, seluruh tubuhnya memancarkan aroma harum, yang sangat menarik dan mulia. Tuan Xiao Yan dilindungi bersama oleh Kaisar Iblis Alam Iblis dan Alam Pemakan Jiwa. Jika kau menyentuhnya, Jiuxin menyuruh seorang utusan untuk menatap Xiao Yan, seolah memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk melarikan diri. Sungguh, meskipun rumor itu benar dan salah, kami memilih untuk melakukannya di tempat yang dapat dianggap sebagai cara untuk menghormati Anda sebagai penguasa alam api tak berujung. Kau akan menghancurkan inti pertempuran, meninggalkan api suci di tubuhmu, dan bunuh diri di sini. Kita bisa mempertimbangkan untuk melepaskan ranah api tak terbatas. Mata indah wanita berbaju putih itu tampak sangat acuh tak acuh, seperti seorang ratu bersuara tinggi yang berbisik lembut. Ledakan.
Xiaoyan tidak mempedulikan hal itu, dia mengayunkan sinar api dan menyerang saluran ruang angkasa yang tenang di sekitarnya, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun. Jangan repot-repot, saluran ruang angkasa di sini telah kami kurung secara diam-diam, kecuali kau memiliki kekuatan reinkarnasi, kau tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Melihat tindakan Xiaoyan, pria elf di belakangnya mencibir dengan santai, seolah-olah dia tidak berniat menyerang. Oh, ini cocok untukku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya petir perak yang cemerlang, ruang hampa di sekujur tubuhnya mulai bergetar, dan dia menghilang di tempat pada saat berikutnya. Ternyata dia pengecut. Mengapa Yang Mulia menyuruh kita lebih berhati-hati? Merasakan menghilangnya Xiaoyan secara tiba-tiba dan perubahan napasnya, wanita elf itu tak kuasa menggelengkan kepala dan mencibir. Jepret, bertepuk tangan. Begitu suara wanita itu berhenti, terdengar suara kentut yang menderu. Tiba-tiba, semua orang melihat seekor harimau petir perak muncul di kehampaan, dan sebuah suara nyaring terdengar. Di pipi cantik gadis elf itu, terdapat 2 bekas tamparan merah dengan sedikit aura kekuatan petir perak, yang sangat merah dan mencolok. Beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Merasakan rasa kebas dan nyeri yang membakar di pipinya, mata wanita elf itu memerah, dan amarah yang tak berujung, disertai dengan kekuatan yang mengerikan, muncul. Kekuatan wanita ini sebenarnya adalah seorang petarung tangguh dengan 8 bintang abadi yang sempurna dan sentuhan reinkarnasi. Apakah Kaisar Do bintang 8 yang menyentuh samsara telah mencapai kesempurnaan? 2 bekas tamparan itu membekas di pipi halus gadis elf itu. Xiaoyan baru saja muncul, lapisan guntur perak yang bergelombang menyelimuti tubuhnya, dan cahaya guntur yang sangat menakutkan menghantam kulitnya. Anda, beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Gadis elf itu sangat marah, dan potongan-potongan bulu api berwarna coklat gelap tiba-tiba muncul di tangannya, seketika membentuk semburan riak api yang sangat panas, melesat ke arah Xiaoyan. Warna merah terang di wajahnya sangat mengejutkan. Jika Xiaoyan tidak melepaskan tangannya barusan, aku khawatir gadis elf yang begitu lembut dan halus itu akan langsung dilenyapkan oleh Xiaoyan. Saat itu, mata indah gadis elf itu dipenuhi amarah yang meluap, dan niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Para wanita dari ras elf memiliki standar kebersihan yang sangat tinggi, dan mereka selalu memperhatikan kata-kata dan perbuatan mereka yang elegan dan mulia untuk membedakan diri dari binatang buas dan monster yang lebih rendah. Makhluk paling misterius di dunia ini telah menyatu dengan alam, dan sama sekali berbeda dari monster-monster tingkat rendah tersebut. Retakan, serangan yang tampaknya menakutkan itu berakhir tiba-tiba ketika mengenai Xiaoyan. Bahkan secercah api coklat gelap menyapu tubuh Xiaoyan, tanpa serangan apapun, api itu padam seperti embusan angin yang menerpa wajahnya. Nona Elsa, izinkan saya masuk. Pria di depannya adalah pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berurusan dengannya akan menodai identitas muliamu. Gadis elf itu terjatuh sejenak, dan pria elf di belakangnya mendengus dingin lalu berjalan keluar seperti seorang pembantu rumah tangga. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia membuka matanya, dan energi yang menakutkan membuat ruangan ini sedikit bergetar. Kekuatan seperti itu bukanlah milik orang biasa. Karena kau bersikeras melakukan ini, maka mari kita jatuh di sini. Tubuh Xiaoyan berdiri di kehampaan, dan tawa lembut serta napas guntur yang menakutkan perlahan-lahan muncul. Keduanya saling memandang, dan terpancar semangat bertarung yang begitu kuat di mata mereka. Penjaga elf, Frost Seal. Wilayah api tak berbatas, Xiaoyan. Begitu suara itu berhenti, keduanya melangkah keluar, dan energi mengerikan itu keluar dengan sembrono. Ledakan. Di belakang pria elf itu, arus energi dingin yang mengandung kekuatan es menyembur keluar dan seketika membekukan seluruh saluran ruang angkasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dingin, membuat orang-orang terhuyung-huyung dan terluka. Atribut es. Kilatan petir muncul di tubuh Xiaoyan, dan dia menatap pria elf itu dengan terkejut. Pria elf di depannya masih tampak seperti wanita elf, dengan rambut kuning panjang, kulit putih, dan beberapa warna gelap di matanya. Namun, muncul juga pertanyaan, bukankah seharusnya semua elf api mengembangkan atribut api? Tuan Xiaoyan, hati-hati. Pria ini adalah pengawal Nona Aisyah, dan kekuatannya telah mencapai alam reinkarnasi sejati.
Para elf api adalah kekuatan para raksasa di lautan langit. Oleh karena itu, di setiap cabang suku, orang-orang dengan status tinggi akan mempekerjakan elf-elf perkasa sebagai pengawal. Jiuxin buru-buru mengingatkan Xiao Yan. Karena tidak mematuhi keinginan Nona Aisyah, kau pantas mati. Aku akan menggunakan kekuatan es yang sangat dingin untuk mengubahmu menjadi patung es dan menghancurkanmu selamanya. Terlihat pancaran kebanggaan yang sangat besar di antara alis pria elf itu. Tidak lama setelah suara itu mereda, gelombang dingin di belakangnya, gumpalan es putih salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak. Di ruang angkasa yang mati dan dingin itu, suhu turun tajam, dan gelombang kabut putih serta arus dingin muncul, menekan Xiao Yan. Kekuatan yang mengerikan itu benar-benar membuat bagian kehampaan ini bergetar, dan untaian es muncul entah dari mana, menyebabkan bulu kuduk merinding. Kekuatan es sangatlah dingin. Xiao Yan mendengus dingin, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Petir terkumpul, dan seni api di dalam tubuhnya mulai bekerja. Pada saat yang sama, cahaya kuning memancar dari tubuhnya, dan fondasinya bergelombang, dan kulit perunggu Xiao Yan yang biasa justru bertambah tebal karenanya. Seperti batu yang keras kepala. Sebuah kuali api berwarna kuning keemasan muncul di dada Xiao Yan, dan kekuatan dahsyat menjalar di sekujur tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatan tersebut, tubuh Xiao Yan terasa sangat nyaman, bahkan di tinju dan kulitnya. Serangkaian garis kuning keemasan khusus tampak menjulang. Tidak ada aturan untuk pola semacam itu, tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa hal ini pasti muncul setelah lapisan pertama Fen Jue membakar fondasinya. Menghadapi kekuatan dingin yang ganas dari pria itu, kaki Xiao Yan berdiri di kehampaan, pola kuning keemasan muncul di tinjunya, dan dia meninju kehampaan di depannya. Dengan satu pukulan, ruang di sekitarnya bergemuruh, dan di bawah tatapan semua orang, kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan arus bawah yang dingin. Lalu, apakah itu kekuatan api suci? Gadis elf bernama Aisyah berdiri dengan tenang di samping. Dilihat dari serangan yang telah ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, kekuatan pria ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terlebih lagi, dengan wawasannya yang unik tentang api, Xiao Yan terlihat menembus kobaran api kuning yang melesat pergi. Sulit dipercaya, pria elf itu memandang Xiao Yan yang begitu menantang, mencoba melawan kekuatan dinginnya sendiri dengan pukulan, dan sindiran di sudut mulutnya menjadi semakin jelas. Dia adalah reinkarnasi tingkat terhormat, dan kekuatannya jauh dari seorang immortal petarung bintang 8. Tindakan Xiao Yan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Retakan. Sebelum pikiran pria elf itu terbentuk, di saat berikutnya, ironi dan kesombongan di hati pria itu akan hancur berkeping-keping. Di atas gelombang es, bilah-bilah es gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan retakan yang terlihat dengan mata telanjang memenuhi seluruh gelombang dingin itu. Retakan. Bagaimana mungkin? Merasakan aura dahsyat di atas kepalan tangan Xiao Yan, kelopak mata pria itu berkedut hebat tanpa terkendali, dan arus es di belakangnya langsung lenyap. Seperti vas porselen, muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya dan pecah. Melihat konfrontasi sesederhana itu, yang berakhir dengan Xiao Yan unggul, wajah Jiuxin tak bisa menahan rasa takjub. Sepertinya pria bernama Xiao Yan ini juga sama mesum dan menakutkannya seperti Tuan Xiao Yi. Reinkarnasi pertempuran pertengahan 8 bintang dewa petarung. Prestise semacam ini, bahkan berdasarkan pengalamannya sendiri, belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh kekuatan yang aneh. Meskipun pria elf itu berasal dari keluarga elf, dia bukanlah elf api. Dalam keadaan di mana Xiao Yan sengaja menekan api suci, dia tidak dapat mendeteksinya setajam gadis elf Aisyah yang merupakan elf api. Phoenix dari padang es, robek-robek dia untukku. Arus bawah terasa dingin dan menghancurkan, dan tubuh Cir tiba-tiba berkedut, dan kekuatan dingin yang melesat di atas kepalanya dilepaskan, dan samar-samar berubah menjadi Phoenix es dingin dengan tubuh yang melebihi 1000 meter, dan momentumnya sangat menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tipis di sudut bibirnya. Dia melepaskan tekad membara di tubuhnya, dan akar-akarnya terus terbakar, dan gumpalan kekuatan murni mengalir keluar. Bersama dengan api ember dan Sein Yang Kai, dia benar-benar membakar tubuhnya dan berdiri tegak. Phoenix embun beku mengamuk seperti binatang buas, menggigit semua titik vital Xiao Yan,
Tetapi betapapun mengerikannya serangan itu, tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan saat ini bagaikan tembok tembaga dan tembok besi sungguhan, dan kekuatan pertahanannya sungguh menakjubkan.